Kita lanjutkan kembali dua sisi Pak Gufron, boleh dijawab tadi itu. Berapa orang yang ikut kegiatan sosialisasi di Sukamiskin? Terus ada nggak koruptor-koruptor besar yang ikut? Terus ini boros anggaran, apa gunanya minta testimoni koruptor? Kenapa nggak testimoni korban-korban yang harusnya menikmati dana-dana yang dikorupsi oleh para koruptor gitu? Ya, terima kasih. Jadi perlu diketahui, KPK saat ini telah memiliki 188 penyuluh dari pejabat negara, lantas pengurus parpol, penyelenggara negara, Bawas maupun dari beberapa ormas. Itu yang telah dibina oleh KPK. Bahwa saat ini sekali lagi KPK ingin mengembangkan kepada para koruptor supaya ada sisi negatif yang kemudian bisa menggugah untuk mencegah. Karena fungsi pemidanaan itu kan memang untuk memberikan rasa jerah, untuk merasa terhina. Nah, itu rasa kehinaan itu yang kemudian supaya diungkapkan kepada yang lain, supaya kemudian tidak terjadi perilaku yang sama. Bahwa kemudian asumsi Mas Kurnia yang selalu mencermati kami, terima kasih Mas Kurnia. Jadi kegiatan ini tidak ada sama sekali pembiayaan bagi koruptor dan tidak ada penghargaan bagi koruptor. Ini hanya proses seleksi saja. Jadi yang perlu diketahui pada saat kami sudah ke dua lapas ya, lapas di Sukamiskin dan di Tangerang. Ini di Sukamiskin ada 28 narapidana yang mendaftarkan diri itu ada 7. Tapi setelah kami seleksi hanya dapat 4 orang. Begitupun di Sukamiskin hanya dapat 3 orang. Yang daftar banyak ya, tapi yang menseleksi bukan kami, tentu psikolog ya, yang untuk mengetes apakah benar si koruptor itu sudah memiliki rasa bersalah dan pertaubatan yang benar. Jangan-jangan cuma hanya ingin ikut saja begitu, ingin kemudian menghirup udara segar di luar. Nah, ini yang kami seleksi, dan yang kami lakukan seleksi bukan dari KPK, tapi KPK menggandeng psikolog. Jadi apa yang dikhawatirkan akan memboroskan, sebenarnya sekali lagi tidak ada, karena mereka tidak dibiayai dan kemudian tidak ada honor bagi mereka. Ini hanya bagian dari kerja asimilasi yang merupakan program pembinaan di lapas begitu. Pak Gufron, satu yang belum terjawab, kenapa nggak para korban yang harusnya menikmati dana-dana yang dikorupsi, misalnya para penerima bansos yang diminta testimoninya, bagaimana kesulitan mereka hidup nggak dapat terima bansos yang dikorupsi oleh para koruptor yang seperti itu tadi disampaikan Kurnia. Ya, KPK sekali lagi tidak tertutup kemungkinan, bukan hanya kepada pelaku. Sebagaimana saya sampaikan, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus parpol, ada Bawas, itu sudah menjadi bagian. Kalau memang Mas Kurnia merasa memerlukan atau kemudian mengusulkan pihak-pihak yang penting, urgen untuk kemudian menjadi bagian dari program pencegahan, utamanya untuk meningkatkan integritas, kesadaran diri supaya tidak mau melakukan korupsi, kami sangat terbuka. Jadi jangan a priori pada koruptor, toh dia juga sudah menjalani masa pemidanaannya, termasuk kalau ada korban yang merasa kemudian mestinya mendapatkan hak baik sosial politik maupun keuangan, ternyata kemudian terkorbankan akibat korupsi, bisa kemudian juga menjadi bagian dari upaya-upaya memberikan kesadaran kepada penyelenggara negara. Jangan a priori terhadap koruptor katanya tadi itu. Ini kan ingin memberikan contoh ke masyarakat gitu. Iya, sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa banyak sekali penamaan kejahatan korupsi ini. Ada extraordinary crime, transnational crime, serious crime. Itu menandakan apa? Treatment terhadap pelaku korupsi tidak bisa lagi digunakan dengan cara-cara biasa. Kejahatan umum saja tidak ada dimintai testimoni oleh kepolisian atau kejaksaan. Lah kok ini kejahatan luar biasa justru diberikan hal tersebut. Selain dari itu, yang penting adalah kita selalu mendorong adanya sanksi sosial kepada pelaku korupsi. Ketika Pak Gufron dan teman-teman KPK tadi mungkin mengatakan tidak ada anggaran negara, tapi setidaknya kegiatan itu diinisiasi oleh lembaga negara, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, leading sektor yang harusnya memberikan efek jerah, bukan justru merekam para terpidana kasus korupsi, yang kami anggap itu adalah kekeliruan yang sangat mendasar. Tidak hanya solusinya yang keliru, melihat permasalahan saja itu tidak mampu.
Jadi sudah pasti keluaran output yang dikeluarkan oleh KPK pasti justru menimbulkan kontroversi. Sebenarnya ini baru satu, tapi mungkin nanti kita akan bahas ada Ada banyak banyak ini sekali kayaknya nih. catatan ICW